ya, itu memang dibikin untuk extension perluasan rumah sakit, saudara. Lalu dengan kurang ajarnya si Hamas ini bikin lorong, bunkernya itu buat markas, ya, terus dibikin disambunglah lima itu ya, 5 jurusan lorongnya itu, saudara ya. Ini gila bener ya. Coba saudara ya, ini biadab sekali nih Hamas ini, saudara ya. Ketika Israel membangun ya, itu rumah sakit semua kan yang bangun Israel ya, banyak infrastruktur itu banyak kan yang bangun Israel, saudara ya, waktu penguasaan sebelum dikembalikan itu ya tahun 2005, saudara, kan dikembalikan ke ini kan ya, dikembalikan ke Palestina ya. Nah waktu itu Israel itu bangun banyak sekali infrastruktur di sana yang kemudian dirusak oleh Hamas buat bikin ininya dia, kepentingan perangnya dia. Ya bahkan yang dari dana dari PBB itu yang sekian ratus triliun, yang 400 triliun ya kemarin kita ngitung ya, itu ternyata dibikin buat perang semua. Ya bunker-bunkernya itu yang dibikin yang seharusnya untuk masyarakat fasum itu malah dibikin buat perang sama mereka. Sementara rakyatnya suruh pada di atas semua, pada diusir semua. Compong ini memang, saudara ya. Jokowi Retno ini memang compong, saudara, sama MUI ini ya. Memang host daripada Sky News Australia ini Shari Markson mengkritik ya pemerintah daripada Australia ini untuk istilahnya approve daripada keputusan memberikan 800 lebih warga Palestina yang diduga anggota Hamas, karena ini dapat meningkatkan masalah daripada keamanan. Di sini juga visa yang diberikan kepada 800 orang ini lebih ya, itu adalah visa untuk visitor. Berapa bro yang kamu dapat, berapa bro? 800 tadi cari lagi lebih. nggak ketemu bro, ininya tadi skip Ya, saya dapat ini lebih dari 800 Pak, nggak ada spesifiknya berapa, tetapi ini lebih dari 800. Jadi artinya mungkin saya kira ini ya banyak ya. Nah, banyak nih. Mereka diberikan hak untuk tinggal di Australia selama 12 bulan ya. Anjrit. Ya. Ya, jadi dari sini juga kita melihat paling banyak daripada mereka ini sebetulnya ingin pergi kepada negara yang kafir. Nah, jadi kita melihat ini sebetulnya adalah sebuah kemunafikan ya. Apalagi juga di sini kita melihat respons daripada pemerintahnya juga. Menteri Luar Negeri daripada Australia, Penny Wong, ya, mengadakan sebuah press conference yang menjelaskan bahwa visa ini katanya sudah lewat security check. Artinya mereka memberikan visa ini dengan latar belakang bahwa mereka adalah korban. Tadi ya, itu bunker yang di Al-Shifa, saudara. Ternyata sebelum tahun 90 itu waktu konflik itu waktu Gaza itu dikuasai oleh Israel, maka Israel itu membuat bunker di Al-Shifa itu supaya menjadi bukan bunker ya, tapi dibuat sebagai basement. Kalau lihat kan bawahnya ada MRI, ada segala macam kan, ada tiga alat MRI itu ya. Itu memang dibikin untuk extension perluasan rumah sakit, saudara. Lalu dengan kurang ajarnya si Hamas ini bikin lorong, bunkernya itu buat markas, ya, terus dibikin disambunglah 5 jurusan lorongnya itu, saudara ya. Ini gila bener ya. Coba saudara ya, ini biadab sekali nih Hamas ini, saudara ya. Ketika Israel membangun ya, itu rumah sakit semua kan yang bangun Israel ya, banyak infrastruktur itu banyak kan yang bangun Israel, saudara ya, waktu penguasaan sebelum dikembalikan itu ya tahun 2005, saudara, kan dikembalikan ke ini kan ya, dikembalikan ke Palestina ya. Nah waktu itu Israel itu bangun banyak sekali infrastruktur di sana yang kemudian dirusak oleh Hamas buat bikin ininya dia, kepentingan perangnya dia. Ya bahkan yang dari dana dari PBB itu yang sekian ratus triliun, yang 400 triliun ya kemarin kita ngitung ya, itu ternyata dibikin buat perang semua. Ya bunker-bunkernya itu yang dibikin yang seharusnya untuk masyarakat fasum itu malah dibikin buat perang sama mereka. Sementara rakyatnya suruh pada di atas semua, pada diusir semua. Compong ini memang, saudara ya. Jokowi Retno ini memang compong, saudara, sama MUI ini ya. Ini ya menteri-menteri dan presidennya. Oke, Judakan Alexis. Kok jadi saya? Ini Pak Santiamer yang moderatornya, sorry Pak Santiamer.
Lanjut. Tapi nanti juragan Alexis dari tadi ini udah mau ngomong terus, dipotong terus nih. Ntar lama-lama kirimin nanti supply Oke, bidadari Bosco. di cut nanti. Oke, Juragan. Ya, saya Nah, mulai. Jadi begini, saudara. Kita kembali ke laptop ya. Tapi sebentar juragan. Ini sebenarnya juragan. Ini ada dolar Taiwan ini. Ternyata NT dolar itu Taiwan ya. Ada dolar Taiwan yang nyawer. Terima kasih. Judul apa nih? Mi Ani atau Mi Abi ya. Seperti saya. Waduh, luar biasa. Kalau Abi ya berarti seperti bapakku, saudara ya. Ini ada bom. Terima kasih. Lanjut juragan Alexis. Ya, kita kembali kepada laptop. Di sini kita melihat ada pemerintahan Australia memberikan visa kepada lebih dari 800 warga Palestina yang diantaranya diduga ya, ini mereka punya afiliasi dengan Hamas. Jadi begini yang ingin saya jelaskan di sini. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami betul di sini, saudara. Terkait isu visa ini, memang host daripada Sky News Australia ini Shari Markson mengkritik ya pemerintah daripada Australia ini untuk istilahnya approve daripada keputusan memberikan 800 lebih warga Palestina yang diduga anggota Hamas, karena ini dapat meningkatkan masalah daripada keamanan, security, dan impact terhadap antisemitisme di Australia sendiri. Jadi sebetulnya yang perlu kita pahami, di sini juga visa yang diberikan kepada 800 orang ini lebih ya, itu adalah visa untuk visitor. Berapa bro yang kamu dapat berapa bro? 800 tadi cari lagi lebih. nggak ketemu bro, ininya tadi ke skip Ya, saya. saya dapat ini lebih dari 800 Pak. Nggak ada spesifiknya berapa, tetapi ini lebih dari 800. Jadi artinya mungkin saya kira ini Gila ya. Banyak ya. Nah, Banyak nih. mereka diberikan hak untuk tinggal di Australia selama 12 bulan. Ya. Anjrit. Ya. Mas, ya, jadi dari sini juga kita melihat paling banyak daripada mereka ini sebetulnya ingin pergi kepada negara yang kafir. Jadi kita melihat ini sebetulnya adalah sebuah kemunafikan ya. Apalagi juga di sini kita melihat respons daripada pemerintahnya juga, Menteri Luar Negeri daripada Australia, Penny Wong, ya, mengadakan sebuah press conference yang menjelaskan bahwa visa ini katanya sudah lewat security check. Artinya mereka memberikan visa ini dengan latar belakang bahwa mereka adalah korban. Nah, tetapi ya, sebetulnya saya kurang paham yang ada di sini. Apakah ini sebuah gerakan sosial atau memang gerakan politik? Ya kan? Iya bro, betul Ya, bro. karena begini, sebetulnya kalau kita lihat ya, di sini ada, oke, kita lihat daripada alasannya. Yang pertama, mereka mengatakan ini adalah humanitarian response. Dan kedua, mereka adalah mengatakan ini adalah keterkaitan antara politis dengan Australia dengan yang ada di Palestina. Tetapi saya juga sebetulnya kurang paham di sini. Apakah ini akan membuat ya lebih damai situasi atau justru memperparah masalah antisemitisme di Australia? Ya, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, sebetulnya ada peningkatan ya daripada kejahatan. Ya, saya ini menduga karena memberikan visa kepada yang diduga 800 orang ini, mereka mungkin punya afiliasi dengan anggota-anggota Hamas. Ya. Jadi dari sini juga seorang kritik ini ya, Shari Markson ini mempertanyakan apakah bahwa pemerintah ini sudah menjamin dengan betul ya tidak akan kecolongan atau tidak. Ini yang masih belum dipastikan ya. Nanti pernah terjadi. Begitu pula juga yang ada di Eropa. Sebetulnya ini sudah bukan cuma sekali terjadi ya, tetapi sudah beberapa kali ini, terutama di Eropa juga kan mereka melakukan ini. Nah, yang jadi masalah ini, mereka dapat mengimpor konflik ke Australia. Ada concern ya dari beberapa orang ini juga mengatakan bahwa
dengan adanya orang-orang Palestina dan Israel yang ada di satu negara justru akan memperparah situasi, ya, karena perbedaan ideologi, perbedaan agama, lalu juga perbedaan pandangan, ya, media, propaganda segala macam. Justru ini yang menjadi tensi di masyarakat, terutama di Australia ini kan negara bebas, artinya setiap orang bebas berbicara. Justru ini adalah yang mengancam kebebasan ini, ya. Dan ada juga daripada persepsi publik, ya. Ini akan meningkatkan prejudis atau ketakutan daripada orang-orang Australia terhadap Muslim apabila ini terjadi. Jadi sebetulnya saya katakan, ya, ketika orang-orang Muslim ini diimpor ke Australia, apakah mereka ini akan membawa perdamaian atau membawa kerusakan? Ini yang perlu kita pertanyakan. Karena sejauh mana ini kita melihat sejarah, ya. Sejarah selalu menunjukkan bahwa peningkatan daripada pendatang dari Timur Tengah ini selalu membuat kegaduhan, ya, terutama dari daerah-daerah konflik ini. Saya juga sebetulnya sudah tahu banyak ini. Kalau kita belajar, ya, saudara, lewat apa yang sudah ada di Jerman, Inggris, Swedia dan segala macam. Sebetulnya ini sama. Mereka dengan alasan, ya, humanitarian aid apa segala macam gini, mereka membawa orang-orang yang terduga, ya, bencana itu, tetapi sebetulnya mereka adalah pelaku daripada bencana itu sendiri, karena mereka bersimpati dengan orang yang dinyatakan teroris. Dalam hal ini Hamas. Ini juga Betul. ini juga dulu yang pernah terjadi, ya, pada saat perang Irak itu banyak sekali imigran-imigran, ya kan. Lalu ada juga perang di Suriah itu tahun 2004, ya, kalau nggak salah, ya. Ini juga membawa banyak sekali imigran. Dan dari sini kita melihat tidak semua imigran itu adalah orang baik, ya. Jadi meskipun sudah diberikan background check apa segala macam, tetapi ini belum tentu, ya, tidak menjamin keamanan secara total. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya, sebetulnya saya nggak hidup di Australia lah, tapi secara global, ya, geopolitik ini dapat saya mengkhawatirkan, ya, ini dapat membelokkan, artinya shift daripada ideologi di Australia yang dimana akan ada resiko-resiko keamanan, membawa orang daripada daerah konflik ini terutama bisa, ya, membawa ideologi Hamas, yang artinya di Australia antara masyarakat setempat akan memiliki perbedaan ideologi, ya, artinya seperti para kadun di Indonesia lah. Jadi artinya ideologi bangsa itu akan dirusak, diganti, ekonomi rusak semua. Dan yang dari sini juga kita melihat, ya, sebetulnya apa sih tujuannya kita mengimpor orang-orang ini? Sebetulnya ketika mereka mengimani betul, ya, bahwa Allah mereka ini ada, ya, seharusnya kan damai di situ kan. Kenapa di daerah yang banyak orang Islam paling banyak perang, tetapi di daerah lain nggak ada perang? Dari dulu pertanyaan saya selalu begitu. Cobalah Anda pikirkan. Sebetulnya dalam hal ini buat apa? Kalau memang Palestina ingin merdeka, ya, saya katakan Palestina ini kan sebetulnya sudah merdeka, diberikan kesempatan two state solution. Artinya sebagian daerah itu untuk Israel, Yahudi, sebagian untuk orang Arab, Palestina. Ini kan sudah disepakati. Tetapi daripada pembelaan, ya, dan mereka mengatakan pembelaan, tetapi saya menyebutnya pemberontakan. Pemberontakan daripada Hamas, justru ini mereka melakukan hal-hal biadab, ya, anak kecil dikawin, ya, ada orang hamil dibunuh, nanti ada anak kecil juga dibunuh. Nah, justru ini adalah yang perlu dipertanyakan. Sebetulnya apakah Australia ini mendukung kemerdekaan atau mendukung pemberontakan? Kalau tadi disebut-sebut Pak Robert, oh ini pemekaran. Pemekaran, justru yang terjadi di sini adalah Australia mendukung pemekaran, ya kan? Pemberontakan dengan paksa. Ya, jadi saya kira sebetulnya ini adalah sebuah kemunafikan, ya, daripada orang-orang di Australia. Sebetulnya ketika kalian mengatakan negara kita bebas lah, western lah, demokrasi apa, kalian mempertanyakan itu. Tetapi kalian tidak paham bahwa sebetulnya kalian mengimpor orang-orang dengan ideologi radikal ini. Dan ketika mereka menggantikan ideologi kalian,
kalian akan konflik. Nah, jadi ini adalah sebuah kebodohan yang selalu ditunjukkan daripada negara Western. Dan ini adalah kritik saya terhadap negara Western ini. Saya kira terlalu lembek lah orang-orang ini, seperti Jokowi. Orang-orang di Western ini, saya kira pemikirannya terlalu bodoh, ya. Terutama ya, kalau saya lihat di Amerika ini ada dari Partai Demokrat. Partai Demokrat pun juga pemikiran seperti orang Australia, mengimpor, ya, importir daripada Palestina, ya, Suriah, Irak, ini tidak membawa perdamaian. Justru mereka yang merusak, ya, meskipun hanya sedikit, memang sedikit, tapi mereka melakukan kerusakan, ya. Berbeda dengan orang dari negara lain. Saya ambil contoh deh, begini deh, sama imigran lah. Vietnam juga dulu banyak imigran, ya kan? Sama seperti Timur Tengah. Tetapi saya tidak melihat ada orang Vietnam mau mendirikan negara Vietnam di Amerika. Ya, memang ada orang Vietnam demo minta ditegakkan komunis itu, Ho Chi Minh itu, nggak ada. Orang Vietnam datang ke sini sebagai imigran, menerima apa adanya. Bukan dengan seperti imigran Arab. Justru imigran dari Timur Tengah ini yang kalau datang selalu menginginkan warga setempat mengubah ideologi. Ya, ini sudah berkali-kali terjadi. Begitu pula dengan yang ada di Indonesia sini, ya. Apakah di Indonesia ada imigran? Ada imigran. Tetapi imigran Rohingya ini justru membuat keributan dengan warga setempat, membuat permasalahan, ya, membuat tensi ini. Jadi yang ingin saya katakan, tadi kan sudah saya kritik, seharusnya pemerintah Western ini lebihlah, ya, memahami situasi. Begitu juga dengan rakyatnya. Rakyat Australia ini saya kira pemikirannya seperti orang-orang Demokrat di Amerika, ya, sesat dan biadab. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang harus diubah. Tidak seharusnya kita mengimpor 800, ya, orang-orang daripada Palestina, apapun statusnya, karena sebagian besar daripada mereka itu mendukung gerakan Hamas dengan alasan pembelaan, ya. Padahal yang mereka lakukan di sini adalah pemberontakan kepada hukum yang sudah sah, dinyatakan two-state solution. Jadi nggak perlulah kita ini mengatakan Palestina merdeka, Palestina merdeka. Saya kira ini sudah merdeka, ya. Palestina sudah diberikan kesempatan merdeka, tetapi mereka tidak mengutilize itu dengan baik. Jadi ini adalah sebuah masalah, ya, yang tidak perlu sebetulnya kita selesaikan, karena ini masalah yang mereka buat sendiri, ya. Jadi nggak masuk akal lah kalau misalkan media-media ini mengatakan mereka dijajah apa segala macam. Mereka sendiri bodoh, ya. Jadi beginilah, mereka masuk ke kandang singa, ya, lalu ya terserah lah mereka mau ribut sama singa. Ya, sampai sini dulu aja deh, Pak Paul. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,